Mariani ada? Tapi di waktu berarti baru hari ini mau menyerahkan puasa atau tidak? Siap. Oh ya, silakan. Baik ya, untuk legalitas dari para pihak, khususnya dari kemarin hasil mediasi kami dari dengan beberapa pertimbangan akan disambut. Setelah itu akan kami mengajukan upaya hukum lain. sudah. Selamat siang. Hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ada agenda sidang adalah perlawanan verzet atau perlawanan eksekusi. Jadi gugatan perlawanan sita dan eksekusi. Oke. Ya. Perkara pertama itu adalah klien kami adalah orang Jepang, warga negara Jepang yang bernama Kazuaki Onoyama. Sekarang sudah terpidana, namun saat itu adalah perkara 303 mengenai perjudian. Ya. Namun dia dihukum sebagai pasal 303 Yunto 55 ayat 1 ke 1, turut serta melakukan perjudian. Dan klien kami ini dari ancaman hukumannya 10 tahun, diputus cuma alhamdulillah 2 tahun 4 bulan, gitu aja. Atas nama kliennya Pak boleh disebut itu sejak kapan kasus perkara ini? Ya, perkara ini sudah bergulir 6 bulan yang lalu dan sidang sampai 12 kali. Itu sekitarnya putus bulan kemarin karena ada suatu hal kesalahan daripada sita dan eksekusi. Kami sebagai kuasa hukumnya kami keberatan terhadap putusan tersebut. Sehingga kami mengajukan gugatan verzet atau pihak ketiga yang merasa dirugikan terhadap putusan ini, maka kita mengajukan perlawanan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Begitu. Hasil sidang tadi sangat puas. Sangat puas, tapi kami jelas kalau nanti dalam gugatan ini tidak dikabulkan karena suatu hal, kami tetap akan mengajukan upaya hukum PK. Dan kami akan cabut sementara gugatannya itu dan kami akan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gitu. Harapannya apa sih Pak dari sidang? Harapan kami yaitu agar objek yang disita, yang dimusnahkan, serta yang diambil oleh negara itu dikembalikan kepada yang berhak. Gitu. Terutama khususnya keuangan jumlahnya adalah 653 juta yang ditransfer dari keluarganya yang berada di Jepang, daerah Nagano, sama-sama ikut disita oleh jaksa penuntut umum dan waktu persidangannya pun diputuskan diserahkan kepada negara. Dianggap mereka itu adalah bahwa objek tersebut didapat dari hasil kejahatan. Padahal hal ini telah melanggar pasal 309 KUHP yang mana menyatakan bahwa dalam KUHP ini menyatakan apabila barang atau objek yang disita bukan termasuk hasil daripada kejahatan atau tindak pidana, maka tidak boleh disita. Semacam itu. Atau bahwa barang atau objek ini tidak ada kaitannya dengan pidana 303 yang diperbuat
oleh klien kami Kazuaki Onoyama gitu. Kalau ada yang meminta bantuan hukum, kemana nih Pak? Ya, kepada kami, insya Allah kami bantu secara maksimal karena prinsip kami adalah kami religius dan profesional dan religius, gitu ya. Artinya kalau minta bantuan kepada kami, yaitu kepada nomor handphone Pak Zainal Arifin 0895 702 5000 ya. 0895 702 5000. Sekian, terima kasih. Gitu ya. Oke. Siang Pak Zainal, Pak. Selamat siang. Ini ada sidang perkara apa sih Pak? Ini sidang perkara perdata, yaitu kami gugatan verzet atau gugatan perlawanan sita dan eksekusi. Gitu loh. Klien kami orang Jepang, itu kan kemarin sudah kita sidang berkait dengan pasal 303 mengenai yaitu perjudian. Namun alhamdulillah dari klien kami berjuang dalam persidangan tidak terbukti. Hanya terbukti turut serta, yaitu dari pasal 303 Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sehingga dari klien kami yang tuntutannya awalnya 10 tahun, turun menjadi 7 tahun tuntutannya, tetapi putusannya alhamdulillah 2 tahun 4 bulan. Gitu. Klien Bapak ini dari mana Pak? Dari Jepang. Klien kami dari Jepang, negara Jepang, kelahiran Nagano. Di sini itu merantau. Merantau ikut andil karyawan kafe. Ternyata di dalam kafe ini ada semacam perjudian atau judi slot yang dilarang oleh negara kita. Namun klien kami ini karena orang Jepang tidak mengerti yang sebenarnya bahwa di Indonesia itu adalah melanggar aturan pasal 303 tentang perjudian. Itu loh. Sehingga dari kami itu sebagai alasan kami kemarin waktu di persidangan, dia karena tidak ketahuannya, makanya berlaku fairtelage dwelling. Artinya perbuatan mereka itu tidak tahu menahu bahwa itu adalah salah. Sehingga itu yang bisa kebijakan hakim yang bisa menurunkan serta menjadikan kebijakan kemarin sehingga klien kami itu dituntut tidak sesuai artinya ringan, dakwaannya ringan. Gitu. Yang menjadi pokok masalah perkara ini apa sih Mas? Menjadi pokok masalah ini adalah bahwa jaksa penuntut umum dan dari penyidik kepolisian, Polisi Metro Jakarta itu salah dalam menyita aset. Padahal aset-aset ini bukan hasil daripada kejahatan yang terkait dengan pasal 303 perjudian. Namun hal ini adalah keuangan berupa berjumlah 653 juta ini benar-benar ditransfer dari saudara yang di Jepang. Untuk klien kami, ditransfer untuk klien kami dan untuk membuka usaha restoran, yaitu restoran masakan Jepang atau disebut Sushi King. Namun penyidik itu langsung menyita semuanya dan hasil putusan pengadilan itu hakimnya terjadi kehilafan, kekeliruan, ikut sama-sama disita dan dalam putusannya itu menjadi kesalahan, yaitu dirampas untuk negara. Keuangan sejumlah 653 juta itu sama-sama dirampas untuk negara. Itulah yang terjadi kehilafan hakim karena tidak tahu asal usulnya daripada uang tersebut. Kami sudah punya bukti transferannya ada dan bukti saksinya ada dan yang mentransfer namanya Mami Komura siap dihadirkan di dalam persidangan. Gitu. Pak, harapannya Pak, Bapak sebagai kuasa hukum dari Kazuaki Onoyama, ke depannya apa? Harapan kami ke depannya semoga hakim bijak. Hakim mengerti dan memahami sehingga putusannya itu sesuai dengan harapan. Mendapatkan keputusan yang benar dan adil, yang seadil-adilnya. Harapan kami juga bahwa keuangan dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Kazuaki Onoyama. Dikarenakan kalau tidak dikembalikan, maka
mereka itu landasan melanggar pasal 309 ya tentang penyitaan, itu kan. Sebab apa? Di pasal 303 tadi itu di situ kan ada yuntonya 551 ke 1, gitu kan. Dan yang disita itu benar-benar bukan dari hasil kejahatan, gitu loh. Itu dan bukan dari kejahatan, tidak ada kaitan dengan kejahatan. Begitu. Kalau ada yang meminta bantuan hukum, kemana nih? Oke. Kalau mau minta bantuan hukum kepada kami siap melayani secara profesional dan penuh tanggung jawab, yaitu di nomor handphone 0895 702 5000, 0890 502 5000, 0895 702 5000. Begitu, terima kasih.